Shalom semuanya saudara, selamat pagi semuanya, semangat hari ini. Halo, semangat hari ini? Semangat ya. Oke, terima kasih untuk tim Present Worship yang sudah melayani, saudara berikan apresiasi untuk mereka semua yang sudah melayani. Ya, saudara kita masuk ke minggu kedua, bertumbuh menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Nah, di seri yang kedua ini kita belajar pribadi yang bertumbuh dewasa ya. Nah, saudara, kalau minggu kemarin kita belajar bagaimana Pak Danang memberikan sebuah ilustrasi bahwa bayi kalau sudah lahir pasti harus bertumbuh ya kan saudara, diberi nutrisi, diberi makan pasti kan bertumbuh. Gak mungkin selama 5 tahun itu bayi itu masih beratnya 5 kilo aja kan gak mungkin saudara ya. Nah sama dengan hidup kita ini juga harus menjadi pribadi yang terus bertumbuh menuju ke arah dewasa ya kan. Nah saudara, kalau kita ibaratkan setiap hari Minggu itu saudara, kita itu kayak masuk sekolah. Betul nggak saudara? Kita ini kayak masuk sekolah, masuk sesi training gitu saudara ya. Sesi atau masuk kelas gitu ya. Masuk sesi belajar. Nah dalam hari Minggu itu kita belajar, kita menyerap apa sih yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita serap, kita catat, kita renungkan saudara. Nah setelah itu nanti hari Senin sampai Sabtu waktunya apa saudara? Praktek gitu saudara ya. Sama seperti kalau saya buat roti, saya sering ada ngikuti demo baking demo gitu saudara ya. Waktunya belajar, jadi dalam waktu sehari waduh saya belajar, saya nyatet resep-resep baru, cara-cara baru, teknik-teknik baru. Ya kan, nah setelah itu berhasil enggaknya tergantung saya saudara. Kalau nanti setelah pulang dipraktekkan enggak itu rotinya gitu saudara ya. Sama seperti ini saudara, firman Tuhan sudah disiapkan untuk kita semua saudara. Bahkan saudara sudah dikasih buku untuk mencatat ya. Semuanya puji Tuhan, ada yang belum terima buku boleh angkat tangan? Ada? Masih ada yang belum terima buku? Ada? Kalau enggak, kalau ada boleh minta sama Pak Wawan di belakang ya. Jadi ini disediakan oleh gereja supaya apa? Saudara bisa mencatat kebenaran firman Tuhan, bukan cuma sekedar mencatat, direnungkan dan dilakukan ya. Jadi proses belajar praktek ini akan terjadi seumur hidup. Semua katakan seumur hidup. Ya, kita itu belajar seumur hidup saudara, enggak ada kata berhenti untuk belajar ya. Supaya apa? Kita ini menjadi pribadi yang semakin hari semakin dewasa, semakin luar biasa, semakin serupa dengan Kristus ya. Oke, nah kita masuk ke dalam pembelajaran. Seorang bisa dikatakan bertumbuh dewasa itu kalau sudah memenuhi beberapa kriteria saudara ya. Jadi saudara, kita mau lihat hari ini satu persatu kriteria pertumbuhan kita, apakah kita ini sudah jadi orang yang dewasa atau belum. Sekali lagi setiap kali firman disampaikan bukan untuk menghakimi tapi untuk saya pribadi, untuk aku bertumbuh, untuk aku supaya lebih baik. Amin saudara, ya kan? Nah kita mau pelajari hari ini ada 4 kriteria orang bisa disebut sudah bertumbuh dewasa. Nah nanti kita mau lihat di antara 4 kriteria itu mana yang kita ini masih lemah, mana kita ini yang masih kurang. Disitulah kita punya PR untuk hari Senin sampai Sabtu kita kerjakan saudara, kita praktekkan. Amin saudara. Ya, yang pertama saudara, kriteria orang bisa disebut bertumbuh dewasa yang pertama adalah sudah melewati masa akil balik. Ya kan, sama seperti seseorang anak kecil balita kemudian menjadi pra-remaja, menjadi remaja, akil balik saudara, sudah dianggap sebagai orang yang semakin bertumbuh dewasa. Betul ya saudara ya. Nah saudara, kalau seorang remaja sudah masuk masa akil balik itu bisa dilihat dengan ciri-ciri fisiknya. Betul ya saudara ya, kalau cowok bisa tumbuh apa ini namanya jakunnya gitu ya, suaranya yang pertamanya cempreng jadi ada bassnya gitu kan. Nah kemudian ada muncul ciri-ciri fisik yang lain, saya enggak ngajar biologi hari ini saudara ya, muncul ciri-ciri fisik yang lain yang bisa kita lihat, kemudian ada perubahan fisik, badannya mulai berotot gitu ya, terus ada tinggi badannya mulai bertumbuh secara signifikan. Terus pemikirannya jadi lebih dewasa. Nah saudara, ternyata dalam kehidupan rohani kita juga harus mengalami masa yang disebut masa setelah akil balik saudara. Kita mau lihat ayatnya dulu saudara. Kita lihat ayatnya baru lihat poinnya ya. Galatia 4 ayat 1 sampai yang ketiga.
Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Nah ini saudara, jadi di Galatia ini diceritakan tentang bagaimana seseorang meskipun dia ini anaknya orang kaya misalnya gitu ya saudara. Tapi kalau belum dewasa, belum mengalami masa akil balik, ya enggak lebih daripada hamba saudara, enggak bedanya dengan hamba. Tidak punya hak, tidak bisa menerima hak. Terus ayat yang kedua, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Sama seperti kalau anak-anak kita saudara sebelum masuk masa dewasa atau akil balik, kalau masih anak-anak saudara semuanya dikontrol oleh orang tua. Betul nggak saudara? Ya kan, pakai baju miliknya apa kita yang nentukan, mau ke gereja atau enggak mau ke gereja, harus ke gereja kan gitu saudara. Orang tua yang memberikan ketentuan untuk anak-anak kita saudara pada waktu mereka masih kecil. Tapi kalau mereka sudah dewasa, tentu kita nggak akan terus paksa mereka untuk melakukan sesuatu karena mereka sudah dewasa ya. Terus kemudian ayat yang ketiga, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga pada roh-roh dunia. Nah saudara, dituliskan di sini di Galatia, ternyata fase di mana kita belum dewasa, itu fase di mana kita ini masih takluk dengan roh dunia. Gitu saudara ya. Jadi kita mau ambil sebuah pemahaman bahwa orang yang sudah melewati masa akil balik atau sudah akil balik itu statusnya bukan lagi hamba tapi anak. Amin saudara. Dan saya percaya kita semua sudah percaya bahwa kita semua adalah anak. Oleh karena itu kita bisa panggil Tuhan kita ya Aba ya Bapa saudara. Kita sudah bukan hamba lagi. Kemudian statusnya apa? Tidak ada tawanan dunia. Bukan lagi dalam tawanan dunia saudara. Tidak takluk pada roh dunia. Kalau setiap kali saudara pulang ke rumah setelah ibadah, tapi hidup saudara masih ada di dalam tawanan dunia, saudara bertanya berarti belum akil balik, belum dewasa saudara. Setiap kali saudara pulang ke rumah, saudara masih terikat dengan hal-hal duniawi, dan saudara masih bergumul untuk melepaskan satu demi satu keterikatan itu. Berarti Anda ini masih belum ada di masa akil balik atau belum dewasa. Dan ini menjadi PR kita pribadi saudara. Amin. Terus kemudian apa lagi saudara? Orang yang disebut sudah akil balik itu mengenal Allah. Kalau minggu kemarin ya kan kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Maka hari ini saya ingin mengulang lagi bahwa saat kita hidup mengenal Allah, kita itu sudah dewasa, sudah akil balik. Yang setuju katakan amin. Kita akan mengerti rencana Allah. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa saudara? Mendatangkan kebaikan. Nah, itu ciri yang pertama. Sudah masuk akil balik, melewati masa akil balik. Yang kedua, ciri yang kedua yang perlu kita pelajari hari ini. Kriteria apa supaya kita bisa disebut sebagai orang yang sudah dewasa? Kriteria yang kedua itu sudah matang pribadinya. Ayat ini agak cukup panjang, saya bacakan dengan cepat saudara. Di 1 Korintus 2 ayat 6 dan sampai 9 dulu saudara ya. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah ini saudara, kita baca di ayat ini aja. Saudara, lihat ini di ayat yang ke-6. Sungguh demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Perhatikan saudara, jadi saudara harus tahu. Hikmat itu, hikmat Tuhan hanya disingkapkan kepada orang yang pribadinya sudah matang saudara. Kalau kita sudah belum matang pribadinya, gak mungkin kita itu akan menerima hikmat dari Tuhan. Saudara ingat gak kalau zaman dulu saya kecil ya saudara ya. Kalau saya pada waktu berkumpul sama sepupu-sepupu, kumpul sama keluarga reuni. Nah kan sepupu-sepupu
gerombolannya sama sepupu-sepupu gitu kan saudara, anak-anak sama anak-anak. Terus orang tua sama orang tua. Saudara, ini terjadi enggak ya sama saudara? Jadi pada waktu orang tua mulai ngobrol gitu saudara ya. Nah kita anak-anak kalau di dekatnya dengerin enggak saudara? Kan dengerin toh saudara. Terus secara refleks kan ikut tanya, loh siapa itu mah? Kan gitu ya saudara ya. Misalnya, itu loh, itu tantenya itu begini-begini. Misalnya orang tua lagi ngobrol gitu. Terus kita denger kan, mah siapa mah? Nah saudara tahu nggak apa yang dikatakan oleh orang tua kita? Hus, jangan ikut-ikut. Ini pembicaraan orang tua, anak-anak nggak boleh ikut-ikut. Pernah ada nggak yang ngalami kayak gitu saudara? Pernah ya saudara, jadi kita itu takut saudara. Kalau begitu sudah ada orang tua ngobrol, kita anak-anak itu berusaha tidak mendengarkan saudara. Karena takut dimarahi. Nah saudara, artinya apa? Ada hal-hal yang memang itu hanya untuk dikonsumsi orang yang sudah dewasa. Betul nggak saudara? Ada hal-hal yang anak kecil nggak boleh dan belum waktunya untuk mendengar. Ternyata saudara, saya pelajari ya ampun ternyata kita di dalam Tuhan juga gitu saudara. Ada hal-hal yang gak bisa dinyatakan dalam hidup kita kalau kita ini pribadinya belum matang. Kita gak bisa terima hikmat yang begitu luar biasa kalau kita ini belum siap saudara. Kalau saudara kepingin hidup saudara semakin diberkati oleh hikmat Tuhan, jadilah pribadi yang matang saudara. Amin saudara. Nah pribadi yang matang itu bagaimana saudara? Pribadi yang matang itu adalah begini saudara. Orang Kristen atau orang yang mengerti benar tentang iman Tuhan. Iman kekristenan saudara. Dan telah mencapai pendewasaan atau kedewasaan dalam perkara-perkara Allah. Jadi orang yang sudah matang itu ngerti Tuhan. Percaya penuh sama Tuhan. Gak gampang terombang-ambingkan. Itu ciri orang yang matang saudara. Terus orang yang matang itu apa lagi saudara? Orang yang matang itu dapat mengenali semua rancangan hikmat ilahi yang dalam dan mengagumkan di dalamnya. Maksudnya begini saudara, pernah lihat, pernah menyadari enggak? Dalam hidup kita pernah mengalami sebuah masa kesusahan, masa kesulitan. Tapi setelah itu, setelah kita nengok ke belakang, wah iya ya, kalau Tuhan gak taruh kita dengan dalam masa itu, kita gak mungkin bisa jadi seperti ini. Pernah ngalami gak saudara? Ya kan, kita ngomong waduh kalau aku dulu gak dibuat menderita, mesti hari ini aku sombong. Loh itu orang yang sudah matang saudara. Tapi kalau orang yang belum matang gak bisa sampai di situ. Isinya apa saudara? Isinya itu salah paham sama Tuhan. Saya ingat Bapak Danang pernah cerita. Dia bercerita dulu dari orang tua yang sangat kaya raya saudara. Hidupnya dimanja banget saudara. Kalau pulang sekolah saudara, itu dari jauh dia datang sudah, maaf kata ya saudara, ini zaman dulu loh saudara ya. Dia sudah panggilnya para PRT itu nduk saudara. Nduk gitu ya, betul ya. Nduk gitu saudara. Sepatu ini enggak cuma dilepas gitu, tapi dilempar gini saudara. Wing gitu, nanti para asisten rumah tangga itu yang ngambilin saudara. Sampai di satu titik saudara, kehidupan ekonomi keluarga mengalami goncangan, mengalami kejatuhan. Nah saudara, di situ Tuhan itu memproses Pak Danang. Sampai dia bilang, kalau aku dulu enggak diproses, kalau orang tuaku masih kaya, waduh aku enggak tahu. Hidupku mungkin sombongnya minta ampun. Kalau dia lihat orang zaman dulu saudara, ngelihat itu gini saudara, nyepelek banget itu saudara ya kan. Pernah sering cerita, nah dengar kan saudara, kalau nggak seneng sedikit aja genjot saudara. Itu dulu saudara karena belum merasakan proses penderitaan saudara. Tapi begitu sudah mengalami proses penderitaan, dia mengerti rencana ilahi yang begitu dalam saudara. Ternyata ini loh maksud Tuhan untuk mendewasakan saya. Amin saudara. Terus orang yang matang itu bisa mengelola emosi dengan baik. Nggak mudah senggol bacok gitu loh saudara ya kan. Ingat gak beberapa tahun yang lalu ada sebuah kasus yang cukup mengerikan bagi saya. Ada peristiwa pencurian di siang bolong. Terus kemudian ada lewatlah seseorang pria yang naik motor bawa TV atau bawa speaker gitu loh saudara ya. Terus saudara, nah karena di satu rumah penduduk itu kemalingan, semua penduduk itu sudah mulai teriak-teriak maling gitu saudara. Orang ini lewat saudara naik motor bawa entah TV atau speaker. Ternyata saudara semua orang yang tadi berteriak maling-maling itu menuduh bapak ini
yang menjadi pencuri di rumah orang penduduk itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Orang ini ditangkap, dihajar, dibakar hidup-hidup, saudara. Ternyata, saudara, apa yang terjadi? Ternyata orang ini bukannya pencuri, orang ini tukang servis TV, saudara. Tapi nasi sudah jadi bubur, sudah terlanjur, saudara. Orang yang sudah matang itu mengelola emosi dengan baik, tidak gerusa-gerusu, katakan amin, saudara. Enggak gerusa-gerusu. Kalau orang yang matang, saudara, selalu pikirannya itu selangkah ke depan daripada orang yang belum matang. Sebagai contoh, ya kan, waktu masih remaja, kita semua pernah mengalami masih remaja, ya kan. Waktu masih remaja, Anda kalau naksir cowok atau cewek, apa pertama kali yang Anda lihat? Halo? Wajahnya, betul nggak, saudara? Ganteng, keren, cakep, cantik, imut-imut. Betul nggak, saudara? Itu pikiran orang remaja, saudara. Cuman lihat penampilan depannya aja. Tapi kalau orang sudah matang, saudara, betul penampilan tetap penting, saudara. Tapi dia akan melihat lebih lagi karakternya, sikapnya, attitude-nya. Lah cantik-cantik kalau makan tingkrangan, kecap. Gitu, saudara, kelotakan. Kira-kira saudara mau nggak? Halo yang jomblo-jomblo, mas, mau nggak punya cewek kayak gitu? Enggak lah, betul nggak, saudara? Ini loh, contoh pribadi yang sudah matang. Dia itu pikirannya itu jauh lebih ke depan. Pikirannya itu selangkah lebih ke depan. Semua katakan amin. Katakan itu aku. Tuh gak ada yang ngomong, saudara. Berarti belum dewasa ini, saudara ya. Oke, itu yang kedua. Tadi yang pertama sudah melewati masa akil balik. Yang kedua sudah matang pribadinya. Ya, gak mudah emosi, gak mudah senggol bacok, gak mudah juga salah paham sama Tuhan, saudara ya. Karena apa? Kalau kita punya reaksi yang negatif, ini merugikan hidup kita. Dan juga merugikan orang sekitar kita, saudara. Menyakiti orang sekitar kita. Yang ketiga, bisa memikul tanggung jawab. Nah, saudara, orang yang bertumbuh dewasa pasti berani memikul tanggung jawab. Kalau anak kecil tidak mungkin dan tidak akan pernah dituntut untuk bekerja menghasilkan uang. Ada enggak di sini Anda yang masih punya anak usia 7 tahun, 8 tahun? Ayo kerja, kamu harus bantu mama cari uang. Kamu kalau pulang sekolah harus kerja. Ada enggak, saudara? Ada, saudara. Tapi bukan di antara kita, amin, saudara. Sering kalau kita itu pergi ke tempat makan, satu tempat gitu, saudara ya. Ada anak-anak kecil yang jualan, saudara. Pertama kali saya melihat itu, waduh kok mesake banget ya. Tapi Pak Danang bilang, oh bukan, itu disuruh mamai. Gitu, saudara, ternyata Pak Danang pernah ke tempat itu, pernah juga nemuin, pertama kasihan dulu, saudara. Aduh Cik Saknoe, ya ampun masih kecil sudah jualan gitu, saudara. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Disuruh sama mamanya berdiri di agak jauhan gitu, saudara. Bawai satu kresek, keripik dan sebagainya untuk stok, saudara. Jadi yang diajukan anak-anaknya, saudara. Waduh, sejak itu terus terang kami agak menahan diri untuk tidak membeli karena ini istilahnya anak kecil ini dieksploitasi, saudara. Saudara tahu kalau di pinggir jalan masih ada ibu-ibu yang maaf kata minta-minta mengemis bawa anak kecil sambil tidur terlelap gitu, saudara ya. Terus terang saudara, saya tidak memberi, saudara. Karena apa? Bayangkan kalau kita terus memberi, ibu itu akan terus mengeksploitasi anak ini hanya untuk minta-minta, saudara. Padahal kita tahu bisa bekerja hal yang lain yang lebih elok gitu, saudara. Tanpa harus mengorbankan anak-anak, saudara. Nah, orang yang bertumbuh dewasa pasti berani mikul tanggung jawab. Kalau anak-anak enggak mungkin kita kasih atau tuntut untuk bekerja, saudara. Betul, anak-anak kita akan beri satu sedikit demi sedikit tanggung jawab. Pertama kali apa, saudara? Ya, yang punya anak SD menjadwal. Benar enggak, saudara? Menyiapkan buku pelajarannya sendiri. Itu kan kasih tanggung jawab kecil. Tapi yang saya bicarakan hari ini bukan tanggung jawab yang kecil-kecil itu, saudara. Kita sebagai pribadi yang sudah dewasa, pasti, saudara, berani atau bisa memikul tanggung jawab, saudara. Ya kan? Orang yang sudah dewasa memiliki tuntutan, tanggung jawab untuk bisa bekerja menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Ya, tapi banyak ditemui, saudara. Sudah berkeluarga, sudah punya istri, punya anak. Gak mau kerja, gak mau memikul tanggung jawab. Setiap pagi adanya apa? Mah,
makanannya opo? Mah masak opo? Ya kan, kalau begitu masaknya ndak enak, wah marah-marah gitu saudara ya. Ada cerita berita gitu kan saudara, suami minta uang 5.000 ke istrinya nggak dikasih, wah dibunuh saudara. Wah ngeri saudara. Ayo kita belajar hari ini saudara, bagaimana pribadi kita, supaya kita bisa dewasa dan kita bisa memikul tanggung jawab. Ciri orang yang bertanggung jawab itu gimana saudara? Cirinya saudara harus bisa catat, kata-katanya bisa dipercaya. Kalau anak-anak bisa enggak kata-katanya dipercaya saudara? Loh ya mungkin bisa, mungkin enggak. Karena apa? Anak-anak itu gini, sudah makan belum? Tenane, gitu saudara. Yang benar belum. Loh yang benar mana? Sudah apa belum? Loh gini saudara, enggak konsisten kalau anak-anak, ya kan? Kalau orang dewasa harusnya sudah bisa konsisten, bisa dipercaya kata-katanya. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari, apa saudara? Penghakiman. Setiap orang dewasa dan bertanggung jawab itu pasti bisa dipegang perkataannya saudara. Ya kan, kalau kita nggak isuk delit sore tempe gitu saudara ya. Nggak, terus kalau janji sukanya meleset gitu enggak saudara. Ciri orang dewasa harus bisa dipegang perkataannya. Kalau ngomong siap, ya benar-benar siap saudara. Saya ini agak trauma karena kalau saya ini lagi interview karyawan gitu atau calon karyawan saudara ya. Ini agak trauma sedikit saudara. Ini sebagai contoh ya, kalau saya interview gimana? Siap enggak tugasnya begini-begini? Siap gitu. Wah mantep banget, meyakinkan banget gitu saudara ya. Terus nanti tugasnya begini, mulai masuknya hari Senin gimana? Siap enggak? Siap Bu, saya siap. Waduh, kalau Anda sedang wawancara dapat calon karyawan seperti itu seneng gak saudara? Wah ketok iki tenanan, iki pasti bisa menolong perusahaan kan gitu saudara ya. Terus hari Senin jam 7, jam 8 ditunggu kok gak datang-datang. Maaf Ibu, saya izin hari ini belum bisa masuk karena ibu saya sedang sakit. Oh ya enggak apa-apa gitu saudara ya kan. Besoknya lagi, maaf Bu, izin motornya rusak. Oh ya, rebonya ngilang saudara ya kan. Terus kemisnya sembuh saudara. Terus saudara, kira-kira kalau Anda jadi pemimpin, kira-kira kalau hari Jumat dia datang mau terima enggak saudara? Wes enggak usah aja Mas, sudah apa urusan ibu musik weh gitu saudara. Benar enggak saudara? Orang yang dewasa itu bisa dipegang perkataannya. Ya kan? Anda suami-suami, bisa enggak perkataan Anda dipegang oleh istri Anda? Wah ya kan, katanya waktu di altar aku akan mengasihimu baik suka dan duka gitu kan saudara ya. Baik keadaan sehat maupun sakit. Oh istrinya lagi flu si dewe dikonu kok obat gak mau gitu saudara ya. Berarti kan gak bisa dipegang perkataannya saudara. Katanya dalam suka maupun duka gitu saudara ya. Baru kesusahan sedikit istrinya gak mau ngurusi suaminya. Ya kan, belum bisa ngasih uang belanja agak banyak, marah gitu saudara. Harus bisa dipegang perkataannya. Satu kejadian saudara, si Nyo Lutfi itu kan punya asisten, punya perawat ya kan. Wah keren loh saudara ya, umur masih muda punya asisten pribadi yang menemani 24 jam, kan keren saudara, betul gak saudara ya. Mau minum diambilin loh kan gitu saudara, makan tinggal gitu kan, gitu, keren ya saudara ya. Nah suatu kali kita itu janjian ada satu perawat yang mau datang untuk impalan itu loh saudara. Apa sih impalan itu? Pocok, karena perawatnya itu mau cuti. Nah ada perawat yang pocokan yang datang saudara. Nah orang yang mau nganterin perawat pocokan ini saudara, itu janji, ya Ci jam 9 mau datang. Oke, nah perawatnya Sinyo kan sudah siap-siap mau pulang saudara ya kan. Pokoknya nunggu impalannya datang, perawatnya pulang gitu saudara. Ditunggu jam setengah 10 enggak datang. Jam 10 wis datang, belum Ci. Jam 11 belum Ci. Datangnya jam berapa saudara? Jam 3 sore saudara. Kira-kira saudara kalau Anda sebagai orang kalau perkataannya itu enggak bisa dipegang, mau enggak saudara bekerja sama dengan orang seperti itu? Ya mau yus kapan-kapan wis mbak, kan gitu betul enggak saudara? Sama hidup kita ini saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa dipegang perkataan kita. Kalau sampai kita ini janjian meleset saudara, misalnya jam 12, saudara setengah 12 saudara yakin ini enggak bisa tepat waktu. Kabari saudara, sorry ya aku enggak bisa datang, ini agak macet, paling enggak datang jam 12.15 loh gitu saudara. Ya kan, belajarlah menjadi orang yang bisa dipegang perkataannya.
Janji mau nikahin, nanti kita tahun dari 2024 gitu saudara. Nanti kita nikah tahun 2025. Wah, ini sudah Maret loh saudara. Kalau ditagih, Mas mana janjimu katanya mau melamar gitu saudara ya. Ya kita belum siap dek, tahun 2026 aja ya dek gitu saudara. Kalau molor-molor sekali lagi saudara, mending cari yang lain saudara. Ya, amin ya, yang muda-muda saudara. Ya, harus bisa dipegang perkataannya. Jangan sampai menjadi orang yang lunyu, tahu nggak lunyu saudara? Kayak belut itu loh saudara ya. Ya, dicegat sini, wah belok sini, cegat sini, belok sini saudara. Aduh jangan saudara ya. Itu yang kriteria ciri orang yang bertanggung jawab. Ciri orang yang bertanggung jawab yang kedua apa saudara? Nah ini saudara, berani. Semua katakan berani. Memikul tanggung jawab, ya kan? Berani itu butuh kekuatan batin loh saudara untuk memikul tanggung jawab ya. Mau bekerja, mau ambil tanggung jawab lebih besar. Baik dalam pekerjaan maupun pelayanan. Saudara berani memikul tanggung jawab ini itu sebetulnya mencerminkan kedewasaan kita saudara. Ya kan? Ada orang yang tidak berani memikul tanggung jawab di dalam hidupnya. Seperti anak kecil maunya bebas dari tanggung jawab. Di rumah maunya semua dibereskan oleh istrinya atau mamahnya. Oh gitu saudara ya. Maunya makanan sudah cepat di meja makan terus saudara. Maunya apa? Uang ready terus gitu saudara ya. Uang jajan yang penting aku sehari dapat uang 50 ribu, 100 ribu. Pokoknya begitu. Ya gak bisa saudara ya. Gak bisa mau beresin kamar yang kayak kapal pecah gitu saudara. Nah saudara, mungkin secara usia bisa disebut dewasa, tapi kadangkala sikap tidak mencerminkan kedewasaan saudara ya. Dalam pelayanan juga sama saudara. Harus mau memikul tanggung jawab, harus mau diberi tanggung jawab. Jangan sampai saudara diberi tanggung jawab tidak mau. Dijadikan ketua, amit-amit gitu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus jangan kasih saya. Loh seolah-olah kalau dikasih tanggung jawab emangnya jadi kutuk gitu untuk saudara. Enggak, Anda diberi tanggung jawab dalam pelayanan itu menjadi sebuah kehormatan. Anda menerima pelayanan, melakukan pelayanan itu kehormatan. Amin saudara. Suatu kehormatan kalau kita bisa melayani Tuhan. Terus kapan lagi kita bisa melayani? Sekali ada kesempatan, tangkap itu saudara. Jangan sampai salah kaprah. Kalau orang belum dewasa, mereka tidak mau terima tanggung jawab saudara. Bahkan marah dengan tanggung jawab. Sebagai contoh begini, pada waktu Angel SMP, dia itu kan suka bikin roti, ya kan, suka bikin cake. Nah, saya ini mencoba, tak jual no ya rotimu, saya bilang gitu ya kan saudara. Ya Mi, kan anak kecil belum tahu rasanya menjadi orang yang bertanggung jawab atau bekerja cari uang itu kan belum tahu ya kan. Ya Mi, saya jual online saudara. Begitu ada pesanan masuk saudara, pertama semangat saudara. Ya tidak kerja Nomi, aku mau bikin kuenya. Wah 1 jam masih semangat, 2 jam saya lihat lagi Angel, wajahnya sudah merengut saudara. Kesel aku, capek aku gitu saudara. Saudara, kalau anak atau orang belum dewasa, dia tidak akan kuat memikul tanggung jawab. Betul saudara ya. Tapi kalau kita sudah dewasa, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti pikul tanggung jawab itu. Amin saudara. Ya coba sekarang lihat saudara, kepada kiri kanan Anda, yang saudara datang bersama keluarga. Saudara lihat suami Anda, istri Anda. Bayangkan, sudah menikah bertahun-tahun, suamimu memikul tanggung jawab yang luar biasa. Betul nggak saudara? Yang anak-anak lihat kepada orang tua, waduh mama terima kasih ya. Katakan gitu saudara, kamu sudah memikul tanggung jawab yang besar untuk merawat aku. Ngantuk loh saudara kalau harus bangun pagi terus ngurusi anak saudara. Benar nggak saudara? Bapak-bapak saya mau tanya, bapak-bapak yang di sini angkat tangan, bapak-bapak. Bapak-bapak, enggak ada yang angkat tangan bapak-bapak ya sinyo-sinyo ya kan. Lagi diomong bapak-bapak enggak suka. Anda sudah bekerja menghidupi keluarga berapa tahun? 20, 30 tahun. Pernah enggak lelah Pak? Pernah ya? Aduh kesel banget ya, aku pengen jani ramal bekerja. Aku pengen jani aku enggak kerja, aku enggak bisa tidur. Pak Danang, pernah enggak? Wah jani pernah, tapi enggak harus kerja. Kita harus mengapresiasi orang tua kita, suami kita, atau bahkan istri kita yang mau rela memikul tanggung jawab. Amin saudara. Katakan dong kepada keluarga Anda, thank you ya. Thank you ya Pak Danang ya. Iya loh saudara, kadang kita nggak mengapresiasi orang-orang yang sudah memikul tanggung jawab.
Sama seperti hari ini kita bisa ibadah. Ada pelayan-pelayan yang memikul tanggung jawab di sini saudara. Mulai dari bagian sound system, LCD, penerima tamu, ini pelayan mimbar, tamborin saudara, penyampai firman. Bayangkan kalau kita ini beribadah dengan orang-orang yang enggak dewasa, yang belum bisa memikul tanggung jawab. Saudara pemain musik sudah siap, WL ning di telepon, morning di, loh ngapa? Kue kan WL, loh mosok, oh gitu saudara. Kalau orang yang belum dewasa kan gitu saudara, sudah siap, sudah pujian, wah nyanyi-nyanyi, pembicaranya kok enggak datang-datang ya, saya sama Kodana enggak datang-datang. WL-nya sudah bingung saudara, nyanyi refnya dibalik-balik, diulang-ulang terus, sudah keringetan gitu saudara, mana ini kok belum datang-datang. Terus akhirnya Pak Wawan koordinator ibadah telepon, Bu Stella di mana? Oh maaf ya Pak ya, saya ini masih di rumah Pak, tadi bangunnya kesiangan. Kira-kira gimana saudara? Kacau saudara, bersyukur saudara. Ada pelayan-pelayan yang memikul tanggung jawab di tempat ini. Saudara berikan apresiasi dong dengan tepuk tangan yang luar biasa. Ya kan? Kemarin saya itu ngobrol sama hamba Tuhan, Pastor Paul Kim yang akan berbicara di gereja kita minggu depan. Ya kan? Dia cerita, Danang kamu sekarang jabatan apa di gereja? Oh kami ini, Danang ini eksekutif pastor. Eksekutif pastor itu yang bekerja melakukan semua pekerjaan penggembalaan dengan diawasi oleh Bapak Gembala. Terus beliau ini cerita, beda loh eksekutif pastor sama gembala. Bebannya itu beda, dia bilang gitu. Ya kalau kita sekarang masih nyaman-nyaman saudara ya kan. Oh iya benar pastor, kalau kita kan selama ini kita selalu ngomong, tanya dulu sama Bapak Gembala. Betul gak Bapak Ibu? Ya kan? Oh saya lapor dulu sama Bapak Ibu Gembala. Beban sebagai gembala sidang itu berat karena memikul Anda semuanya. Mendoakan saudara terus saudara. Bahkan saudara menyediakan diri untuk Anda. Itu beban yang gak main-main saudara. Oleh karena itu hari ini yuk kita beri apresiasi Bapak Ibu Gembala dengan tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang terus mengayomi kita semuanya. Saudara, kalau kita menjadi orang yang dewasa, berani memikul tanggung jawab. Amin. Jadi nanti kalau sepulang dari tempat ini ada koordinator ibadah, datangi saudara, terus menunjuk saudara, yuk pelayanan. Mau gak saudara? Siap? Wah puji Tuhan, ya kan? Oke, ya kemudian saudara, ciri orang yang bertanggung jawab tadi yang pertama kan perkataannya bisa dipercaya, betul nggak saudara? Kemudian yang kedua kan berani memikul tanggung jawab. Jadi kalau nanti disuruh pelayanan jangan gini, jangan dia aja, jangan gitu loh saudara ya. Kalau ditunjuk katakan siap, semua katakan siap. Nah kemudian ciri yang ketiga dari orang yang mau bertanggung jawab itu berani memberi pertanggungjawaban. Nah ini perkara beda saudara, berani memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya. Itu ciri orang yang bertanggung jawab. Ya saudara, saya buka ayatnya di 2 Samuel 24 ayat 10 sama 17. Tapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ayat yang ke-17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Jadi ceritanya gini saudara, Daud ini sudah ada di puncak kejayaan, puncak keemasan, dia jadi raja yang hebat, yang gak pernah kalah perang saudara. Nah suatu kali dia suruh panglimanya Yoab saudara. Panglima Yoab tolong, sekarang kamu pergi ke seluruh negeri Israel ini, tolong hitung tentaraku, kekuatan dari bangsa Israel ini berapa. Waduh, Panglima Yoab berkata, aduh jangan Tuhan, jangan lakukan itu Tuhan. Itu enggak benar di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Karena selama hidupnya Daud
kemenangan demi kemenangan yang diberikan oleh Daud, yang diterima oleh Daud itu dari mana saudara? Dari Tuhan. Tapi kok sekarang Daud kok rasanya gitu saudara ya. Rasanya kok kepingin mengklaim bahwa ini loh kekuatanku gitu loh saudara. Nah akhirnya saudara tetap dilakukan oleh Yoab meskipun waduh dengan berat hati dan tidak dihitung semuanya saudara. Dan setelah itu apa yang terjadi? Tuhan murka sama Daud saudara. Dan Tuhan kasih pilihan. Daud kan berkata aduh dia di ayat yang sebelumnya saudara. Di ayat yang ke-10. Setelah selesai menghitung, hatinya berdebar-debar. Waduh ini salah ini aku. Sudah terlanjur Tuhan, aku sangat berdosa karena melakukan ini saudara. Akhirnya Tuhan berkata, pilih kamu mau ngalami apa? 3 tahun bangsamu kelaparan, 3 bulan kamu dikejar musuhmu, ya kan? Atau 3 hari kamu dan masyarakatmu, rakyatmu mengalami kena sakit penyakit yang mematikan. Akhirnya yang dikatakan oleh tadi Daud di ayat yang ke-17. Dia berkata saudara, sesungguhnya aku telah berdosa. Aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apa yang dilakukan mereka? Ciri orang yang bisa bertanggung jawab adalah berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ini memang agak susah saudara. Ya kan, tapi bisa bersama Tuhan. Orang itu cenderungnya kalau pas waktu melakukan kesalahan, cenderungnya apa saudara? Menyalahkan orang lain, menyalahkan dia, menyalahkan situ, menyalahkan sana saudara. Tidak jarang orang berkata, iya maaf ya saya salah, maaf ini kesalahan saya. Jarang saudara, tapi saya percaya jemaat di GBI Baitania adalah orang-orang yang mau saudara memberi pertanggungjawaban. Amin saudara, berani. Memang saudara untuk memberi pertanggungjawaban itu bikin Anda tidak bisa tidur 3 hari 3 malam seperti Daud saudara. Dia hatinya berdebar-debar karena takut. Tapi akhirnya dia mengakui saudara di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, belajar saudara untuk bisa memberi pertanggungjawaban. Apapun hal yang paling kecil saudara. Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, ya. Kemudian yang keempat, saudara. Tadi yang ketiga kita sudah belajar kalau kita mau bertumbuh dewasa berarti kita harus berani memikul tanggung jawab, ya. Dalam pekerjaan juga gitu, saudara. Jangan cuma minta jabatannya aja, tapi juga pikul tanggung jawabnya. Ada orang-orang senang dapat jabatan tinggi, tapi begitu lihat tanggung jawabnya langsung saudara mundur, rontok gitu saudara ya. Ternyata, gitu saudara ya. Kita buktikan bahwa kita menjadi orang yang dewasa. Yang keempat, cirinya adalah menghasilkan buah. Ada paling tidak 3 buah saudara ya. Buah yang pertama buah pertobatan, yang kedua buah jiwa-jiwa, kemudian yang ketiga buah roh. Kita akan lihat sedikit aja 3 poin ini saudara. Buah pertobatan, bagaimana? Kita lihat di Lukas 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah saudara, jadi gini loh saudara, dikatakan kenapa jangan ngomong kalau Abraham bapak kami. Ya sudah kalau bapakku ini orang hebat ya kamu harusnya tunduk sama aku. Maksudnya gitu loh saudara. Bukan begitu saudara. Bukan gitu konsepnya. Jadi setiap kita itu punya tanggung jawab untuk bertobat menghasilkan buah pertobatan. Kalau Anda disebut sama saudara Anda di keluarga Anda berkat dan orang lain di sekitar Anda ngomong, wah kalau dia ya memang dari dulu kayak gitu. Berarti Anda belum menghasilkan buah pertobatan. Paham saudara? Kalau Anda selalu dicap, memang dari dulu kayak gitu, ya sudahlah. Berarti Anda belum berubah, Anda belum bertobat saudara. Hari ini saudara, berubahlah, bertobatlah. Jangan sampai orang memberikan label seperti itu. Amin saudara. Biarlah orang memberi label yang kayak gini saudara. Wih, dulu dia kan kayak gitu ya. Dulu kan dia ini mohon maaf, dia ini kan sukanya mencuri. Loh sekarang dia pelayan Tuhan toh. Harusnya begitu, amin saudara. Loh, dulu ini orang ini enggak pernah mau kerja loh. Sekarang bisa sukses tuh. Wah hebat, harusnya begitu. Amin saudara. Hasilkanlah buah pertobatan. Kemudian yang kedua, hasilkan apa saudara? Buahnya, buah jiwa-jiwa.
Yohanes 4 ayat yang ke-36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Orang yang dewasa pasti sudah memikirkan jiwa-jiwa, memikirkan orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ada hati untuk mencari jiwa, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Nah, kemarin saudara hari Jumat, saat kami ini pergi Semarang ketemu mengantarkan Pastor Paul Kim ini ketemu sama orang Korea yang sudah lama tinggal di Semarang. Saudara mungkin tahu Mr. Yun yang membantu kita di dalam pembangunan aula panti, saudara. Nah, dia tuh kasih kesaksian yang sangat memberkati saya, saudara. Dia cerita, ada seorang hamba Tuhan janda. Janda ditinggal mati oleh suaminya. Waktu suaminya mati, saudara, jemaatnya itu 50 orang, saudara. Nah, setelah bertahun-tahun setelah suaminya mati, dia tidak menikah, dia melayani seorang diri, saudara. Jemaatnya itu mengalami pertumbuhan jadi 150, 3 kali lipat loh, saudara. Ya kan? Terus dia tuh tanya, Mr. Yun tanya, apa yang bikin kamu bisa mengalami pertumbuhan jemaat? Kok bisa kamu ini janda loh? Ya kan, miskin lagi gitu, saudara, ya kan? Terus dia ngomongnya begini. Dia ngomong, pastor, yang saya lakukan adalah setiap hari Minggu saya lihat jemaat mana yang gak datang. Dia bilang gitu. Terus saya catat nama-namanya. Terus nanti dari Senin sampai Sabtu saya tangisi, saya doakan. Waduh, itu pada waktu dia cerita itu, ini menyentuh hati saya. Saudara, seringkali kita di dalam bergereja, kita lihat siapa yang tidak datang, ya kan? Tapi kita tidak lakukan apa-apa, benar nggak, saudara? Bahkan ketua-ketua LHC, jemaat anggota selnya yang tidak datang, paling dimarahi. Dia tuh kok tidak datang? Kamu tuh sebagai orang Kristen harusnya komitmen, kamu harusnya itu ke gereja. Seringnya begitu. Saudara, kita lupa tidak membawa doa. Justru ini jalur langit, saudara. Amin, saudara. Kita kalau jalurnya jalur langit, lebih berkuasa enggak, saudara? Daripada kita ngomelin, saudara. Kalau ngomelin terus betul, 1 titik bisa, saudara. Kedua, saudara ngomelin lagi, masih didengerin. Ketiga, saudara ngomelin lagi, lebih baik pindah, saudara. Betul enggak, saudara? Ini loh, saudara. Ayo, kalau kita sudah dewasa, kita menghasilkan buah jiwa-jiwa. Mulai lihat kiri kanan, saudara. Yang enggak datang hari ini siapa? Ayo doakan, saudara. Catat nama-namanya. Anda sudah punya catatan. Catat nama-nama yang enggak hadir. Bawa di dalam doa. Amin, saudara. Oke, kemudian yang terakhir. Buah roh. Nah, buah roh ini tentu saya tidak akan bahas semua buah-buah roh ya. Nanti selesainya jam 9, saudara. Langsung saya dapat note dari bagian PNW, kelamaan khotbahnya. Wah, gitu, saudara, ya kan. Nah, Filipi 1 ayat yang ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah, semua baca bareng-bareng 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya cuma ambil satu contoh buah, yaitu tentang kemurahan. Tentang kemurahan hati, saudara. Ya kan, semakin kita dewasa, semakin kita ini murah hati. Yang setuju katakan amin. Betul, kalau anak kecil, saudara, anak-anak sekolah minggu sering dapat es krim kan, sekarang kita siapkan 1 box es krim, saudara. Kalau saya ketemu sama anak-anak sekolah minggu, mereka, Cik Stella gitu, saudara, ya, bawa es krim, minta dong. Enggak boleh, saudara, minta dong. Gitu, saudara, Eli tak minta, Eli minta. Enggak boleh, saudara. Ciri orang yang belum dewasa pasti pelit. Setuju enggak, saudara? Iya, betul. Anak kecil kalau diminta mainannya itu gimana, saudara? Mesti nggak boleh. Kalau dipegang, dipinjem, nangis. Benar nggak, saudara? Tapi ciri orang yang dewasa pasti murah hati. Ya, hari ini, saudara, nanti kita akan dengar pengumuman dari Bapak Danang. Apa yang harus kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Menabung, saudara. Menabung untuk pekerjaan Tuhan, bukan menabung untuk Bapak Ibu Gembala loh, saudara. Menabung untuk pekerjaan Tuhan. Saya mau dorong, saudara, tunjukkan kedewasaan Anda. Kalau Anda bisa beri dengan kerelaan hati, dengan kemurahan hati. Amin, saudara. Kalau belum bisa, jangan menyebarkan fitnah, gitu, saudara, ya kan. Gerejanya butuh duit terus, mau buat apa? Pasti Bapak Pendetanya mau ganti mobil lagi. Wah, jangan gitu, saudara, ya kan. Amit-amit dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi di gereja kita. Mari, saudara, hari ini
ada satu quote yang sangat menarik saudara. Ini agak saya improvisasi. Kalau quote yang biasa kita dengar, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Nah kalau ini saudara, menjadi tua itu pasti, katakan betul. Betul ya saudara ya, tapi menjadi dewasa itu belum tentu saudara. Anda mungkin umurnya sudah 50-60 tahun, tapi sikapnya masih kekanak-kanakan. Ada enggak saudara? Ada enggak di sini? Amin saudara ya. Anda, saya perkatakan Anda umurnya 30-35 tapi sudah dewasa. Katakan amin. Saya undang semuanya bagi berdiri, pemain musik, singer, worship leader bisa maju ke depan. Mari cek saudara. Bagian mana dari 4 poin yang sudah saya jelaskan hari ini yang Anda masih kurang, yang masih belum dewasa. Semua orang pasti ada bagiannya. Jangan berkata, aku sudah semuanya. Jangan saudara ya. Kalau saudara berkata, aku sudah semuanya, berarti Anda sempurna, berarti siap dijemput oleh Tuhan saudara ya kan. Nah kalau kita menyadari, kita ini kurang ini, bagian ini kurang. Kita mau perbaiki sendiri-sendiri. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri saudara.